Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang aturan kosinus, luas segitiga, dan jurusan 3 angka. Nah, berikut adalah penjelasan tentang aturan kosinus. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus itu seperti pada layar ini. Nah, dia ada A per sin A, di mana A itu adalah sisi di depan sudut A, B per sin B, yaitu B itu adalah sisi di depan sudut B, dan C per sin C adalah C itu adalah sisi yang berada di depan sudut C. Kemudian, ini terkait aturan sinus. Nah, untuk aturan kosinus, dimisalkan jika panjang AD itu adalah X, kemudian BD itu adalah C min X, karena kan AB itu adalah, dapat kita sederhanakan menjadi C. Sehingga BD itu adalah C min X. Oleh karena itu, untuk mencari CD dari segitiga ADC itu dapat diperoleh dari B kuadrat min X kuadrat. Sedangkan dari BDC, itu CD itu diperoleh dari A kuadrat dikurangi C min X dikuadratkan. Sehingga CD itu dapat diperoleh dari B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat min X kuadrat plus 2XC. Nah, dari itu dapat disederhanakan menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2XC. Nah, ini jika dalam bentuk B. Kalau dalam bentuk A, itu berarti jadi B kuadrat plus C kuadrat min 2XC. Nah, ini hanya menggunakan operasi aljabar saja. Nah, tadi kita sudah peroleh A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2XC. Nah, kita tahu bahwa nilai kosinus A, dari kosinus dari sudut A, itu adalah samping dibagi miring. Nah, samping itu adalah AD, yaitu X, dan miring itu adalah AC atau B. Sehingga diperoleh kosinus A itu adalah X per B. Atau jika diubah dalam bentuk X, itu adalah X sama dengan B dikali kosinus A. Nah, dari persamaan 3 dan 4 dapat disubstitusi sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kosinus A. Di mana sisi yang ditanyakan ini itu sama dengan sudut yang diketahui. Dengan langkah yang sama, sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kosinus C. Nah, dari 3 persamaan itu dapat disebut dengan aturan kosinus. Dari pertemuan atau video sebelumnya, kita memperoleh rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Dan tadi kita sudah peroleh juga aturan kosinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC kosinus A atau dengan dua rumus lainnya. Nah, sekarang kita menggunakan
mana sih kita harus menggunakan sinus, mana yang kita menggunakan kosinus. Untuk aturan sinus itu digunakan ketika diketahui dua sudut satu sisi dan ditanyakan satu sisi lainnya. Misalkan yang ditanyakan adalah sisi A, yang diketahui adalah sisi B dan dua sudut lain. Atau yang diketahui itu satu sudut dan dua sisi, yang diketahui yang ditanyakan satu sudut lainnya, atau dengan rumus atau jika sudut A-nya yang diketahui sisi A dan B dan sudut B. Sedangkan untuk aturan kosinus, kalau diketahui tiga sisinya dan ditanyakan satu sudutnya, maka menggunakan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, jadi A, B, C-nya kan diketahui. Sudut A-nya tidak diketahui. Atau jika diketahui satu sudut dan dua sisi, yang ditanyakan satu sisi lainnya, maka bisa menggunakan ini. Nah, A-nya itu yang ditanyakan, maka sudutnya juga menggunakan A. Tetapi jika misalnya sisi yang ditanyakan adalah B, maka sudutnya yang diketahui adalah sudut B. Intinya, aturan sinus itu bagi yang diketahui maupun ditanyakan, itu ada dua sudut dan dua sisi. Kalau aturan kosinus itu yang diketahui dan ditanyakan, itu ada tiga sisi dan satu sudut. Maka perbedaannya itu, jika satu sudut yang ditanyakan atau yang diketahui itu, maka menggunakan aturan kosinus. Kalau yang ditanyakan itu yang diketahui itu dua sudut, maka menggunakan sinus. Seperti kita tahu pada video sebelumnya, sisi yang ada di depan sudut A itu adalah sisi A, sisi yang ada di depan sudut B itu sisi B, dan sisi yang ada di depan sudut C adalah sisi C. Nah, sudut dalam ABC, maka yang dipakai adalah sudut B atau nama yang ada di tengah. Seperti itu. Sekarang kita akan membedakan kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus. Nah, ada 4 permasalahan seperti ini. Untuk permasalahan pertama, pada segitiga ABC diketahui panjang AB, berarti kan ini sisi. Ini sisi. Panjang AC itu berarti juga sisi, dan ini sudut. Nah, yang ditanyakan adalah panjang BC, ini kan sisi. Sehingga ada 3 sisi dan 1 sudut, maka menggunakan aturan kosinus. Untuk yang kedua, dari segitiga ABC diketahui sudut A, sudut B, sisi AC. Berarti kan ini sudut, ini sisi. Sedangkan yang ditanyakan ini juga sisi. Ada dua sudut, dua sisi, maka ini menggunakan aturan kosinus. Aturan sinus. Kemudian, untuk yang permasalahan berikutnya, ada sudut Q, berarti ini sudut. PQ, berarti ini sisi. PR, ini sisi. Besar sudut P, berarti ini sudut. Sehingga ini menggunakan aturan sinus. Kemudian yang berikutnya, ini ada PQ, berarti ini sisi. Ini sisi, ini sisi, ini sudut. Nah, panjang QR ini sisi, sehingga ini menggunakan aturan kosinus. Sekarang kita masuk ke luas segitiga jika kita mengetahui sisi dan sudutnya. Luas segitiga pada materi sebelumnya kita tahu bahwa rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Sehingga jika misalkan ada sebuah luas segitiga sembarang, jika diketahui dua sisi dan satu sudut akitnya,
Nah, misal ada segitiga seperti ini. Nah, kita mencari sebuah sisi atau jarak yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, kalau misalkan pada gambar ini, AB itu tegak lurus dengan CD. Sehingga dapat kita pilih di mana AB itu adalah sisi alas dan CD adalah sisi tinggi. Untuk memperoleh nilai sinus A, itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Depannya itu CD, miringnya AB untuk segitiga ADC. Sehingga diperoleh CD itu B sin A. Nah, maka kalau misalnya alasnya C, berarti kan setengah kali C, dikali tingginya B sin A. Maka diperoleh persamaan yang ini. Sehingga dengan cara yang sama, tetapi kita cari dengan alas yang lain, maka diperoleh dua rumus lainnya. Nah, ini digunakan jika yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut apetnya. Setengah CB sin A berarti yang diketahui adalah sisi C, sisi B, dan sudut A. Jadi sudutnya itu adalah diapit oleh dua sisi yang panjangnya diketahui. Sedangkan jika diketahui dua sudut dan satu sisi apitnya. Jika dua sudut diketahui, kita tahu bahwa rumus jumlah besar sudut dalam di segitiga adalah 180 derajat. Jika dua sudut diketahui, maka sudut yang ketiga juga diketahui. Oleh karena itu, jika dua sudut dan satu sisi apit yang diketahui, kita menggunakan rumus luas sama dengan A kuadrat dikali sinus B dikali sinus C per 2 sin A. Nah, sisi yang ini itu harus sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, tadi sudah ada dua sisi satu sudut, ada dua sudut satu sisi. Nah, sekarang jika ketiga sisinya yang diketahui, maka rumusnya dapat dicari dengan menggunakan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Di mana S itu merupakan setengah keliling atau setengah kali A plus B plus C. Nah, jadi ada tiga rumus luas, diketahui satu sudut dan dua sisi, dua sudut satu sisi, dan ketiga sisinya. Nah, bisa menyesuaikan mana yang diketahui. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan dari penggunaan tiga luas segitiga tersebut. Misalnya ada segitiga PQR diketahui PQ, berarti kan ini merupakan sisi, ini sisi, QR itu juga sisi, kemudian PR itu juga sisi. Sehingga ini kan diketahui ketiga sisinya. Untuk mencari luas, maka kita menggunakan rumus luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B kali S min C. Nah, sedangkan kalau luas segitiga, jika diketahui sudut B itu 30 derajat, berarti kan ini sudut sudut A. Nah, BC itu adalah sisi. Sehingga ini ada dua sudut satu sisi, sehingga menggunakan rumus yang A kuadrat dikali sinus B kali sinus C per 2 kali sinus A. Kemudian, kalau yang ini kan ini diketahui sudut, ini sisi, ini sisi. Nah, ini ada satu sudut dan dua sisi, maka menggunakan luas sama dengan setengah kali CB kali sinus A. Sedangkan kalau yang ini, itu kan ada PQRTSU, di mana
dia itu adalah segi 6 beraturan. Panjang sisinya adalah 6 cm. Segi 6 beraturan itu diperoleh dari 6 buah segitiga sama sisi. Sehingga karena ketiga sisinya yang kita tahu, maka untuk mencari luas segi 6 ini, kita gunakan 6 kali luas segitiga sama sisi. Atau kita menggunakan luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Setelah itu kita kalikan 6. Maka menggunakan luas segitiga yang S, akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Dalam aturan sinus dan kosinus maupun luas segitiga, dalam trigonometri itu ada jurusan 3 angka. Nah, jurusan 3 angka itu apa? Kita dapat lihat dalam permasalahan berikut. Jika ada permasalahan suatu kapal laut bergerak dari pelabuhan P dengan arah 45 derajat dengan kecepatan 50 km per jam. Setelah 1 jam, kapal tersebut mengubah haluan ke arah 120 derajat dengan kecepatan 100 km per jam. Sampai kapal itu ada di titik B. Sketsa dari ilustrasi berikut. Nah, 45 derajat dari titik P, kita mengambil titik P. Nah, 45 derajat untuk jurusan 3 angka itu mulainya dari atas seperti ini. Sehingga kita tarik. Nah, ketemu di titik itu, kemudian setelah itu kan ditarik lagi 120 derajat. Sehingga titik B ada di bawah. Jika digaris, seperti itu menjadi PB, seperti itu. Kemudian, nah, sudut yang ada di sini, ini kan 45 derajat. Itu kan pasti sama dengan 45 derajat di sini, karena dia dalam berseberangan, karena ini kan garisnya sejajar. Sehingga kita dapat peroleh sudut yang ada di sini itu adalah 135 derajat. Dari ini kan garisnya garis lurus, sehingga 180 derajat. Dikurangi 45 derajat yang ada di dalam. Sehingga kita tahu bahwa sudut ini itu adalah 105, karena ini kan sudut putarnya itu 360, maka 360 derajat dikurangi 135, kurangi 120, diperoleh 105 derajat. Jika menentukan jarak dari pelabuhan P ke B dari segitiga ini. Sehingga tadi kan dari P ke titik A itu kecepatannya 50 km per jam. Jika kapal berlayar selama 1 jam, sehingga P ke A itu diperoleh 50 km. Kemudian, sama halnya karena 1 jam dari A ke B itu kecepatannya 100 km per jam. Sehingga ketika 1 jam diperoleh 100 km. Oleh karena itu, ini kan diketahui dua sisi, satu sudut, yang ditanyakan adalah sisi sehingga menggunakan aturan kosinus. Oke, demikian penjelasan tentang aturan kosinus, luas segitiga, dan jurusan 3 angka. Selamat memahami, semoga dapat dipahami dengan baik. Tuhan memberkati. Thank you.